Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin sharing tentang adanya sela telepon misterius, atau bisa dikatakan ada yang bilang itu hantu, ada yang bilang itu misconnection atau apa gitu ya. Seperti itu, tapi ini beberapa kali terjadi dan yang saya ingat pertama kali terjadi itu waktu saya kos di Kayu Manis gitu kan. Waktu itu hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya. Terus kemudian saya janjian sama pacar saya jemput saya di kosan itu karena dia dari kampus. Terus kemudian pulang dari kampus mau ngajak nonton. Terus kemudian dia bilang mau saya samperin atau kamu mau ke kos dulu gitu. Dia bilang saya ke kos dulu aja, kita makan dulu gitu kan. Dia bawa makanan. Terus kemudian saya bilang gitu, ini orang rumah yang punya rumah pada pergi, satu keluarga pada pergi, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dan yang kos pada saat itu hanya tinggal saya gitu. Jadi saya sendirian di rumah itu. Saya kunci gitu kan. Terus HP saya bilang HP saya masih saya cas gitu. HP waktu itu belum ada WA ya, kalau nggak salah belum ada WA, masih teleponan biasa. Terus kemudian saya cas, terus kemudian masuk kan, masih masuk sedikit gitu kan. Tapi saya bilang gitu, kalau HP saya cas, kalau kamu sampai di sini nggak bisa telepon ke HP saya, kamu hubungi nomor telepon kos gitu. Oh ya gitu kan. Terus kemudian saya tunggu kok lama sekali gitu. Harusnya hitungan menit itu, hitungan berapa menit harusnya sudah sampai gitu kan. Karena kampusnya di daerah Kuningan itu, di daerah Kuningan ke Kayu Manis gitu kan. Dia bilang dia naik taksi gitu kan. Mestinya kalau hari Sabtu juga tidak terlalu macet gitu. Nah kemudian karena nggak ada telepon, terus kemudian saya coba SMS waktu itu ya. Saya SMS sudah sampai mana, terus baru dijawabin gitu. Saya sudah di depan, dari tadi saya sudah telepon ke kos, nggak yang angkat orang lain gitu. Nah, orang lain. Nah kemudian saya coba keluar gitu kan. Dia memang sudah ada di depan kos itu, membawa makanan. Terus habis masuk saya bilang, orang rumah sepi, nggak ada siapa-siapa, siapa yang ngangkat? Enggak, tadi ada perempuan yang ngangkat gitu, marah-marah gitu. Jangan ganggu Mas Teguhnya, jangan ganggu Mas Teguhnya gitu. Orang nggak ada yang ngangkat, nggak ada telepon bunyi, saya bilang gitu. Jadi telepon itu benar-benar nggak ada bunyi gitu. Biasanya telepon rumah, terus namanya telepon zaman dulu kan keras banget ya. Karena setiap ada telepon itu saya dari atas saya dengar. Nah ini sama sekali kalau nggak salah waktu itu belum ada HP deh. Saya kok lupa ya. Jadi pacar saya waktu itu telepon dari wartel. Nggak ada yang angkat. Terus kemudian karena dia sampai duluan, terus dia telepon dari wartel aja, kalau nggak salah dia telepon dari wartel di dekat kos saya itu. Terus begitu saya juga tahunya juga begitu ada yang ketok-ketok pintu, kalau nggak salah itu. Saya maaf agak lupa ya, karena itu berarti tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya, mungkin itu sudah ada HP nih, saya juga lupa gitu. Sudah ada HP, terus tapi nggak ada WA waktu itu, masih tahun 2000 awal. Jadi begitu ini di depan rumah itu masuk, orang rumah nggak ada siapa-siapa. Enggak, tadi yang ngangkat perempuan, kata pacar saya itu. Yang ngangkat perempuan. Terus dia marah-marah, jangan ganggu Mas Teguhnya gitu.
Saya telepon lagi, pacar saya sampai bilang, assalamualaikum, Mbak, saya mau bicara sama Mas Teguhnya. Jangan ganggu Mas Teguhnya, ditutup kerak gitu. Saya bilang nggak ada telepon beneran, sumpah demi Allah nggak ada telepon berdiri nggak apa-apa gitu. Ya, ya nggak tahu kan, kalau empok itu saya bilangnya, saya hafal suaranya si empok itu ibu kos gitu. Saya hafal suaranya si empok gitu kan, tapi itu bukan suaranya si empok. Saya pikir kamu ada saudaranya empok atau apa gitu. Enggak, akhirnya begitu pacar saya masuk ke, ya kok sepi ya. Di kosan kamu kok sepi ya, serem juga nih gitu. Terus akhirnya kita makan, kita keluar gitu, kita keluar, kita nonton, pulangnya kan malam tuh, pulangnya malam, terus saya langsung anterin dia pulang ke Meruya, rumahnya di Meruya. Nah tapi besokannya hari Minggu, dia datang lagi ke kos, terus dia kan penasaran gitu, datang lagi ke kos, terus Pok, kemarin aku telepon ke kosan Pok kan pergi semua nih, ada acara kondangan, waktu aku telepon Mas Teguh, yang angkat perempuan gitu, marah-marah gitu Mbok gitu. Masa sih gitu, biasanya nggak begitu katanya Mbok. Iya, marah-marah, jangan ganggu Mas Teguhnya. Saya pikir emang ada saudara empok gitu di sini. Enggak ada saudara yang kesini, semua ikut resepsi semua gitu kan. Nah, disitulah akhirnya pacar saya percaya ya. Terus saya bilang, nggak, saya untuk menangin dia kan, mungkin salah koneksi, mungkin nyambungnya ke Teguh yang lain, terus kemudian dia lagi marah gitu kan. Ya masuk akal juga kan alasan saya nenangin gitu. Enggak ada apa-apa, paling yang namanya telepon rumah kan bisa jadi begitu, sambungannya error, terus masuk terima ke rumahnya Teguh juga yang cuma beda satu angka atau apa, terus kemudian kebetulan lagi marah-marah, saya bilang gitu. Jadi artinya pacar saya itu ingin memastikan nih saya bawa perempuan atau ada saudaranya empok gitu. Memastikan, setelah dia memastikan itu nggak ada apa-apa, ya sudah gitu. Nah terus kemudian berarti selang beberapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun gitu, beberapa tahun lah, waktu itu saya sudah nggak sama pacar yang Meruya itu, sudah putus gitu kan, orang tuanya nggak setuju. Terus kemudian saya punya pacar lagi, sama-sama orang Pekalongan gitu, terus kita sudah berencana untuk merit gitu kan, sudah persiapan merit, sekitar tahun 2000, saya merit tahun 2000, merit saya itu tahun 2006, dan 2006 saya jalan sama dia itu sekitar akhir tahun 2005 atau awal 2006 gitu, karena akhir tahun 2005 gitu kan. Nah waktu itu saya dikasih kerjaan sama Pak Hanung Bramantio itu untuk membuat FTV yang diangkat dari novel Mirawe, Di Sini Pertama Kali Cinta Bersemi gitu kan. Nah terus kemudian waktu itu Pak Hanung Bramantio menyediakan kantornya ada di Lenteng Agung ya, di Lenteng Agung. Nah saya sama pacar saya kan saya persiapan, otomatis pacar saya yang jadi calon istri saya ini kan ikut saya terus gitu kan. Saya ke Lenteng Agung, di sana saya persiapan kostum, persiapan tentang bagaimana kamera, bagaimana artistik gitu kan, terus pemilihan pemain gitu kan, terus rencana itu pemain-pemain siapa saja yang akhirnya meeting pemain siapa saja, rencana hasil huntingnya apa segala macam, terus mau untuk presentasi ke Pak Leo Sutanto gitu kan, karena produsernya kan Pak Leo Sutanto, tapi ngesup sama Pak Hanung Bramantio. Nah itu saya di situ sampai malam gitu, sampai sekitar 8:30, tapi Pak Hanung Bramantio
sedang ada urusan di kota Malang, nengokin anaknya sakit gitu kan. Nah habis itu ada telepon dari Pak Hanung gitu, ada telepon terus, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bisa bicara sama Mas Teguhnya? Nung, saya bilang, Nung ini aku Nung. Terus akhirnya kan saya loudspeaker gitu kan, saya loudspeaker, orang-orang kantor kan pada ngeliatin gitu, assalamualaikum, bisa bicara sama Mas Teguhnya? Nung, ini aku Nung, Teguh, kenapa gitu? Iya Nung, gitu. Saya mau bicara sama Mas Teguhnya. Ya, gimana Nung, aku dengar suaramu tapi Pak Hanung dengar nggak suara saya bilang gitu kan. Saya mau bicara sama Pak Teguhnya gitu. Boleh saya bicara sama Mas Teguhnya? Nung, iya kenapa Nung? Tiba-tiba krak mati gitu. Nah, karena saya masih di kantor kan, saya coba telepon dari kantor gitu kan. Coba telepon dari kantor, saya loudspeaker kan supaya orang-orang kantor dengar gitu, supaya dikira begitu diangkat tuh begitu, halo Nung, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Teleponmu cekel siapa gitu? HP kamu dipegang siapa tuh? Tak pegang sendiri kok Pak Hanung gitu. Kalau ditelepon sih ngangkat wong wedok gitu. Kok ditelepon yang ngangkat perempuan? Marah-marah lagi. Saya sudah bilang sopan-sopan, halus-halus dia marah-marah gitu. Enggak kok Nung, ini aku di kantor gitu. Semua orang juga dengar gitu. Saya jawabin Pak Hanung, tapi Pak Hanung nggak dengar suara saya gitu. Oh, orang yang ngangkat perempuan kok dia marah-marah. Jangan ganggu Mas Teguhnya. Jangan ganggu Mas Teguhnya gitu. Dulu saya mau, jangan ganggu Mas Teguhnya gitu. Langsung turun gitu kan. Enggak kok Nung gitu. Ini saya di kantor gitu. Ini teman-teman pada dengar gitu kan. Waktu itu ada kameramennya, ada penata asisnya, ada penata kostumnya pada ngeliat itu. Pegawai-pegawainya kantornya Pak Hanung juga pada ngeliatin gitu. Terus gimana Nung gitu? Persiapan nih, gue presentasi siap gitu. Gimana persiapannya untuk presentasi? Udah siap ya? Sudah Pak, sudah dibuktikan, nanti tinggal nunggu Bapak untuk finalisasi, saya bilang gitu. Ya wes, aku harap mastiin itu. Jadi sok ben kalau aku balik ke Jakarta, siap kabeh ya gitu. Oh iya Pak, siap semua Pak. Dengan dia bilang pokoknya siapin aja semua, kalau nanti dia pulang dari Jakarta, pulang ke Jakarta lagi, yang penting siap untuk presentasi gitu. Ya sudah siap semua gitu. Nah, waktu itu ada beberapa tim, ada Mas Sugeng gitu kan, karena yang nyutradarin juga cuma saya saja gitu. Serial novel itu ada beberapa tim sutradara, tapi itulah kejadian yang saya disela dan banyak saksinya gitu kan, saya tidak bohong gitu kan. Nah kemudian kalau nggak salah beberapa tahun kemudian itu sebelum saya cerai itu saya kan dapat bos yang tukang bikin film dokumenter gitu, film dokumenter kadang kompeten verbal tapi dari pemerintahan, jadi melalui tender itu, tapi dia termasuk tender pialang juga yang sering menang ya, paling nggak setahun itu dia pasti dapat gitu. Nah terus kemudian waktu itu karena berarti 2000 berapa ya, kan saya cerai tahun 2014. Terus kemudian itu kejadiannya sekitar setelah saya punya anak, berarti sekitar tahun 2010-an. Jadi dari waktunya sama Pak Hanung itu tahun 2005. Nah ini kemudian terjadi lagi tahun 2010. Tahun 2010 itu ceritanya HP juga masih saya cas itu di kosan. HP saya cas di kosan. Terus kemudian karena saya baru teleponan, waktu itu juga masih belum WA masih WA ada, kalau nggak salah WA sudah ada, kalau nggak salah apa belum ya. WA berarti 2010 pokoknya gitu kan. Saya baru telepon sama istri saya sama anak saya gitu kan, terus baterai HP saya cas. Saya bilang ya mudah-mudahan ada rezeki bentar lagi gitu kan, karena kemarin sudah ada pembicaraan. Saya bilang gitu, terus oh yaudah mudah-mudahan dapat rezeki deh gitu kata istri saya gitu kan. Nah waktu itu
karena saya cas HP-nya, saya cas HP, bos saya ini yang dari PH di Lebak Bulus ya, di Jalan Adiaksa kalau nggak salah itu dia ngabarin besok saya telepon dia gitu. Jadi kalau perlu ketemu karena saya mau jemput anak saya yang kuliah di FKUI Salemba gitu. Nanti ketemu aja di Salemba gitu. Kalau saya udah sampai sana, kamu saya telepon gitu. Oh iya Pak, baik Pak gitu. Saya bilang gitu kan. Nah, terus waktu itu dia saya tunggu nelpon. Saya bilang HP-nya saya matiin dulu, barangkali pas saya telepon saya bilang sama istri saya begitu. Terus oh iya gitu. Saya matiin, saya cas karena sudah mau habis kan. Saya sambil cas, terus kemudian saya tunggu kok nggak telepon gitu. Sambil saya nunggu berapa persen itu kan 5% waktu itu baterainya. Saya tunggu kok nggak ada yang telepon gitu kan. Terus kemudian telepon kos itu bunyi gitu, kering. Saya turun, saya angkat, mati lagi. Saya mau naik tangga, bunyi lagi, ring. Saya angkat, mati lagi gitu kan. Nah terus habis itu ada telepon di HP saya gitu, ada telepon sekali padahal ada telepon sekali. Terus saya lari ke atas, mati gitu, mati. Ternyata sudah ada miss call 11 kali miss call kan. Loh, kapan teleponnya, apa waktu saya di bawah gitu kan. Nah terus kemudian habis itu saya ini lagi kan, saya coba barangkali ini karena miss call-nya dari bos saya, coba barangkali saya yang telepon deh gitu. Saya ini dulu kan, saya SMS dulu, Pak, coba saya saja yang telepon gitu kan. Ya wes, dia jawab ya wes gitu. Terus saya telepon, dia angkat, kamu itu lagi sama siapa sih gitu kan, dia bilang gitu. Nggak sama siapa-siapa kok Pak, ini kosan sepi gitu, yang punya rumah lagi pergi gitu. Loh kok tadi yang ngangkat perempuan gitu. Saya telepon ke kos, yang ngangkat perempuan. Saya telepon ke HP kamu, yang ngangkat perempuan gitu. Marah-marah lagi gitu, padahal saya sudah bicara halus-halus, pelan-pelan, sopan gitu kan. Assalamualaikum Bu, saya mau bicara sama Mas Teguhnya. Mas Teguhnya ada, jangan ganggu Mas Teguhnya, jangan ganggu Mas Teguhnya gitu. Bu, ini penting, saya mau bicara sebentar gitu, jangan ganggu Mas Teguhnya gitu. Terus dia marah, jangan ganggu Mas Teguhnya, tutup prak gitu. Nah itu bos saya bilang juga, itu saya telepon ke nomor telepon kos juga, dia marah-marah begitu. Saya telepon ke nomor HP kamu juga, dia marah-marah begitu gitu. Pak beneran Pak, sumpah Pak gitu. Terus kemudian kalau nggak salah sudah ada video call ya waktu itu, pertama-tama video call. Terus kemudian ini kan saya saya video call gitu. Coba deh Pak, saya video call gitu. Saya video call nggak bisa masuk gitu. Terus kemudian bos saya video call. Nah saya video call, bos saya juga video call gitu. Tapi saya nggak bisa masuk, tapi bos saya masuk gitu. Bos saya masuk, katanya ada di kayak ruangan kos tapi remang-remang gitu kan. Terus kemudian ada perempuan marah bolak-balik, jalan bolak-balik itu, HP-nya cuma ditaruh, katanya bolak-balik. Kemudian wajahnya ke wajah HP gitu. Kata bos saya itu, jangan ganggu Mas Teguhnya, harus pragmati gitu. Nah baru abis itu video call saya baru bisa masuk gitu, terus kemudian diangkat kan sama bos, kok itu tadi siapa gitu, langsung yang kok itu tadi siapa nggak ada siapa-siapa gitu, ini saya sendirian. Terus akhirnya saya kasih lihat kan kalau saya beneran sendirian gitu. Saya kasih lihat nih Pak, ini saya di kos sendirian nih, kalau Bapak nggak percaya gitu. Terus akhirnya saya turun ke bawah juga, ini nggak di bawah ini juga nggak ada keluarga dari ibu kos atau orang kos, itu nggak ada Pak, sepi semua. Saya kasih lihat, itu tadi siapa? Gue ya aneh. Yaudahlah, kamu kesinilah ke Salemba, saya udah di Salemba nih, di FKUI. Saya tunggu di ini ya, di dekat kafe gitu, di dekat kantin gitu. Oh baik Pak, saya kesana Pak.
Udah sana, saya datang ke sana, dia cerita, kamu itu pernah ngapain sih kok sampai ada telepon misterius? Itu bapak bukan hanya yang sekali pak gitu, tapi seingat saya yang kelima kali atau keempat kali gitu, karena yang pertama itu sama pacar saya itu, kedua sama apa namanya, yang kedua itu sama saya dulu sama Pak Hanung, terus yang ketiga sama istri saya sebelum bos saya ini, terus kemudian bos saya gitu. Nah habis itu setelah saya cerai sama istri saya, gitu, ada juga pacar saya yang kejadiannya sama kayak bos saya ini. Ketika dia video call, dia lihat itu dan dia takut mati, terus kemudian dia nggak mau lagi pacaran sama saya. Nah demikian lagi yang bisa saya sampaikan, itu pengalaman yang saya alami gitu kan, dengan orang lain, dan orang lain itu ada yang terjeda oleh sesuatu yang misterius gitu kan. Nah saya tidak tahu itu apa, terus saya tidak tahu bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Saya cuma bilang, Mbok tolong sih jangan ganggu saya bilang gitu, saya juga nggak ganggu kamu kan gitu, udahlah kita hidup damai berdampingan, saya bilang gitu. Terus habis itu ya sampai sekarang belum kejadian lagi sih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak di channel saya, semoga berkenan dan sudi untuk subscribe, dan terima kasih. Salam berjumpa kembali.